Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu assalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sampai saat ini. Oke, sebelum saya memulai materinya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Salmia, kelas AKD 1, NIM 1912111. Oke, saya akan memulai presentasinya di pertemuan ketiga, yaitu sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik meliputi beberapa aktivitas. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua koordinasi, yang ketiga komunikasi, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima motivasi, yang keenam pengendalian, dan yang terakhir ketujuh penilaian kinerja. Adapun tipe pengendalian manajemen yaitu pengendalian preventif, ialah dengan perumusan strategi dan perumusan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Dan yang kedua, pengendalian operasional, yaitu dengan pelaksanaan pengawasan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Dan yang terakhir ketiga, pengendalian kinerja, yaitu berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Adapun struktur pengendalian manajemen ada 7. Yang pertama di sini sebagai basis perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Dan ada yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Yang keempat, mendelegasikan wewenang dan tugas ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang keenam, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan dan sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir ketujuh di sini sebagai alat pengendalian anggaran. Adapun pusat-pusat pertanggungjawaban, yang pertama ada pusat biaya atau disebut expense center. Contohnya pusat biaya adalah Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan DPU. Dan yang kedua pusat pendapatan atau disebut Revenue Center. Contohnya Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Dan yang ketiga pusat laba atau disebut Profit Center. Contohnya BUMD, BUMN, proyek pariwisata milik Pemda, dan bandara dan pelabuhan. Yang terakhir ada di sini pusat investasi atau disebut investment center. Contohnya seperti Departemen Riset dan Pengembangan dan Balitbank. Oke, selanjutnya masuk di proses pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama ada perumusan strategi. Dan yang kedua ada perencanaan strategi atau disebut strategic planning. Dan yang ketiga ada penganggaran. Dan yang terakhir, yang keempat ada pengukuran kinerja. Kita lanjut di materi pertemuan kelima, yaitu teknik akuntansi keuangan sektor publik. Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Di sini ada 4
yang harus dipertimbangkan dalam penerapan standar akuntansi. Yang pertama, standar memberikan dokumen tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Dan yang kedua, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya. Dan yang ketiga, ada standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. Dan yang terakhir, ada standar penghasilan, prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Adapun standar akuntansi pemerintahan terdiri atas 11 ya. Yang pertama ada PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Yang kedua ada PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran. Yang ketiga ada PSAP nomor 3 tentang laporan arus kas. Dan yang keempat ada PSAP nomor 4 tentang catatan atas laporan keuangan. Yang kelima PSAP nomor 5 tentang akuntansi persediaan. Yang keenam PSAP nomor 06 tentang akuntansi investasi. Yang ketujuh PSAP nomor 7 tentang akuntansi aset tetap. Yang kedelapan PSAP nomor 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Yang kesembilan PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban. Yang ke-10 PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan, akuntansi dan peristiwa luar biasa. Dan yang terakhir ada PSAP nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasian. Oke, kita masuk di teknik akuntansi keuangan publik. Di sini ada 5, yaitu yang pertama ada akuntansi anggaran, yang kedua ada akuntansi komitmen, yang ketiga ada akuntansi dana, yang keempat ada akuntansi kas, dan yang terakhir yang kelima ada akuntansi akrual. Kita masuk di akuntansi anggaran dulu. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik khususnya pemerintahan yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam bentuk yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Namun akuntansi anggaran lebih menekankan pada bentuk dari akun-akun keuangan, bukan isi atau disebut dengan konten dari akun itu sendiri. Salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah bahwa teknik ini sangat kompleks, akan lebih mudah dan lebih komprehensif apabila akun-akun yang ada menunjukkan pendapat dan biaya dianggarkan. Selanjutnya akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen terkadang hanya menjadi subsistem dari sistem akuntansi utama yang dipakai organisasi. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah pengendalian anggaran. Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Dan selanjutnya ada akuntansi dana.
Teori dana pada awalnya dikembangkan oleh Vetter 1947 untuk tujuan organisasi bisnis. Pada waktu itu, ia melihat bahwa antara perusahaan pribadi dengan perusahaan badan milik beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah pertama, perusahaan perorangan atau disebut milik sendiri kurang menguntungkan bila dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki publik atau disebut perseroan terbatas. Kedua, ada kesalahan dalam memahami makna entitas. Berdasarkan kedua hal tersebut, Vetter berpendapat bahwa reporting unit harus diperlakukan sebagai dana fund dan organisasi dilihat sebagai satu rangkaian dana atau disebut series of fund. Maka laporan keuangan organisasi tersebut merupakan penggabungan atau disebut konsolidasi dari laporan keuangan dana yang menjadi bagian organisasi. Oke, kita masuk di akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas berpendapat dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual. Di sini aktual, real dan objektif. Namun demikian GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan kas basis, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Yang terakhir ada akuntansi akrual. Akuntansi akrual dianggap lebih baik dibandingkan akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Basis akrual diterapkan agak berbeda antara proprietary fund dengan governmental fund. Karena biaya ekspansi diukur dalam proprietary fund, sedangkan ekspeditur difokuskan pada general fund. Ekspansi adalah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Ekspeditur adalah jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan selama periode akuntansi. Karena governmental fund tidak memiliki catatan modal dan utang atau dicatat atau dikategorikan dalam aktiva tetap dan utang jangka panjang. Ekspenditur yang diukur bukan ekspansi. Pengaplikasian aktual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of service dan charging for service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Perbedaan ini disebabkan karena sektor swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimumkan laba atau disebut profit oriented. Sedangkan dalam sektor publik orientasi difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik atau disebut public service oriented. Kita masuk di perlunya sistem akuntansi keuangan daerah. Ada 3 ya. Yang pertama ada pertanggungjawaban, yang kedua manajerial, yang ketiga ada pengawasan. Selanjutnya pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban
memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan kinerja yang harus memberikan pertanggungjawaban perhitungan. Ada manajerial. Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk merencanakan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah. Di sini ada pengawasan. Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan penyelenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Di sini ada menurut Muhammad Gade tahun 2012 tujuan sistem akuntansi pemerintah pusat daerah. Di sini terbagi ada empat. Yang pertama ada menjaga aset pemerintah dan instansi-instansinya melalui pencatatan. Yang kedua ada penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang penganggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat daerah, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar pengukuran kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Dan yang ketiga, menyediakan informasi yang tepat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat atau disebut dengan daerah secara keseluruhan. Dan yang terakhir, yang keempat, menyediakan informasi keuangan yang berguna perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Kita masuk di perlunya informasi akuntansi untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan surplus atau defisit, laporan realisasi anggaran atau disebut perhitungan APBD, laporan aliran kas, dan neraca. Oke, selanjutnya kita lanjut. Terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah daerah perlu membuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit kinerja pemerintah daerah. Sedangkan dari sisi pemakaian internal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Karena laporan tersebut akan digunakan untuk membuat keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan. Oke, selanjutnya kita masuk di pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-7 yang berjudul Analisis Investasi Publik. Program investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program
kegiatan dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Di kebanyakan negara berkembang, anggaran pembangunan dan anggaran rutin dipisahkan. Fokus perhatiannya ditunjukkan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen. Dan selanjutnya, sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencangkup. Yang pertama ada inventarisasi investasi. Yang kedua ada inventarisasi investasi, memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik atau buruknya. Yang ketiga, cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada. Yang keempat, tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Yang kelima, inventarisasi kebutuhan investasi. Yang keenam, evaluasi kelayakan investasi. Dan yang terakhir, ketujuh, kriteria kelayakan investasi melalui aspek-aspek teknis, sosial, budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. Kita masuk di penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan datang, ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Di sini ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya, yang pertama ada investasi penggantian, yang kedua ada investasi penambahan kapasitas, yang terakhir ketiga investasi baru. Pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang saat ini ada. Produktivitasnya barang modal diukur berdasarkan rasio antara input dengan output yang dihasilkan. Investasi juga dapat berupa organisasi, investasi juga berupa investasi baru yang belum ada sebelumnya. Untuk jenis investasi baru, maka pertimbangan mengenai aspek teknis, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek distribusi harus mendapat perhatian lebih besar. Kita masuk di aspek kelayakan investasi. Yang pertama ada aspek teknis. Yang kedua ada aspek sosial dan budaya. Yang ketiga ada aspek ekonomi dan finansial. Yang keempat ada aspek distribusi. Kita masuk faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Ada 4. Yang pertama ada tingkat diskonto yang digunakan. Yang kedua ada tingkat inflasi. Yang ketiga ada risiko dan ketidakpastian. Dan yang terakhir ada capital rationing. Tingkat diskonto refleksikan tingkat keuntungan atau disebut rate of return yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak. Kita masuk di tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin rendah nilai real atau disebut keuntungan di masa depan yang diharapkan. Sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan inflasi,
yang tinggi menyebabkan accurate rate of return semakin tinggi. Kita masuk di risiko dan ketidakpastian. Required rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi naik, ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak ada jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Yang terakhir ada capital rationing. Merupakan keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketidaksediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Kita masuk di bagian teknik dasar penilaian investasi publik. Terbagi di sini ada dua, yaitu yang pertama ada identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan, dan yang kedua menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. Dan yang ketiga ada menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Yang keempat ada memiliki proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerima. Kita masuk di langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas biaya. Di sini ada 6. Yang pertama, menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal. Dan yang kedua, membuat estimasi biaya yang akan terjadi selama umur diharapkan dari suatu proyek. Yang ketiga, membuat estimasi output berukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Yang keempat, membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan. Yang kelima, mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur dan memungkinkan melakukan perbandingan. Dan yang terakhir di sini ada menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya manfaat yang tidak dapat dikuantifikasi yang akan muncul dari proyek yang akan dijalankan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.